Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdayani R, NIM H0319330, kelas pendidikan biologi B 2019. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme potensial aksi. Nah, sebelum jauh membahas tentang mekanisme potensial aksi, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dan penyebab potensial aksi itu terjadi. Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di dalam membran sel. Nah, ionik yang dimaksud di sini yaitu Na+ dan K+. Yang kedua yaitu langkah awal pengolahan informasi indera dalam transformasi energi stimulus menjadi potensial reseptor. Adapun penyebab dari potensial aksi yang paling utama yaitu adanya stimulus atau rangsangan. Nah, pada saat reseptor di dalam keadaan istirahat lalu ada rangsangan yang sesuai dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah dari keadaan istirahat menuju ke keadaan aktif. Bagian selanjutnya yaitu mekanisme potensial aksi. Neuron terdiri dari dendrit, soma, dan akson. Pada saat dendrit menerima informasi dari neuron lain melalui neurotransmitter, nantinya neurotransmitter ini mengikat sinyal kimiawi. Nah, ikatan ini akan membuka saluran ion yang akan membuat ion dapat keluar dan masuk ke dalam sel dan mengubah sel kimiawi menjadi sinyal elektris. Karena neuron terdiri di atas banyak dendrit, maka hal tersebut mengubah keseluruhan tegangan neuron yang mengakibatkan terjadinya potensi aksi. Depolarisasi yaitu keadaan di mana membran potensial lebih positif karena Na yang berada di luar membran masuk ke dalam membran potensial, sedangkan repolarisasi yaitu mengembalikan ke potensial istirahat. Pada saat resting state, bagian di dalam membran lebih negatif dibanding dengan di luar membran sel sebesar minus 70 mV. Adapun tahap-tahap dari potensial aksi yaitu yang pertama, depolarisasi. Nah, ketika menerima stimulus atau ketika neuron menerima stimulus, muatan di dalam sel berubah menuju 0. Apabila muatan tersebut melewati result sebesar minus 55 mV, maka membran akan terdepolarisasi. Tetapi pada saat muatan tidak mencapai result, maka akan kembali menjadi minus 70 mV. Adanya kenaikan tekanan dalam membran tersebut membuka saluran sodium atau Na+ yang bersifat voltage aktif. Karena adanya gradien konsentrasi di dalam gradien elektrik, maka Na masuk ke dalam sel, membuat muatan di dalam sel menjadi lebih positif hingga mencapai puncak 40 mV. Nah, ini disebut fase depolarisasi. Tahap yang kedua yaitu repolarisasi. Nah, ketika muatan telah mencapai 40 mV, saluran Na akan kembali tertutup. Nah, dengan menutupnya atau menurut aturan gradien konsentrasi dan gradien elektris, ion potasium atau K+ akan keluar sel. Karena ion Na sudah tidak masuk ke dalam sel lagi dan K+ keluar sel, maka muatan kembali turun dari 40 mV ke minus 70 mV. Proses ini disebut repolarisasi, di mana ion K terus keluar sehingga menyebabkan hiperpolarisasi atau muatan sel lebih negatif dari
minus 70 mV. Pada tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup dan kanal ion K+ terbuka. Dan pada saat itu, ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Nah, pada saat penurunan ini terjadi, kadang ada disebut dengan hiperpolarisasi atau melebihi minus 70 mV. Nah, untuk menstabilkan kembali, yang berfungsi di sini yaitu ion pump. Fungsi ion pump yaitu menstabilkan neuron dan mengembalikan pada keadaan potensi istirahat. Demikianlah penjelasan saya tentang mekanisme potensial aksi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.